Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andreas Baska, NIM 05201015 dari Prodi Teknik Kimia, Angkatan 2020. Jadi di sini saya akan menjelaskan algoritma pemrograman materi eksekusi kondisional. Eksekusi kondisional merupakan suatu cara memprogram untuk membuat komputer dapat mengambil langkah ketika diberikan kondisi tertentu. Pada program Python sendiri, kita mengenal ada 3 cara membuat kondisi. Yang pertama adalah if, else if, dan else. Else if biasanya kita singkat dengan elif. Lalu, contohnya itu jika A habis dibagi 2, maka bilangan termasuk bilangan genap. Jika A tidak habis dibagi 2, maka bilangan termasuk bilangan ganjil. Apa sih gunanya program ini pada kehidupan kita sehari-hari? Nah, jadi program ini berfungsi pada saat proses penginputan nilai pada akhir semester. Jika nilai kamu mendapatkan IP 4, maka akan tertulis menjadi A di transkrip nilai kamu. Jika nilai kamu mendapatkan IP 3,5, maka akan tertulis menjadi AB. Jika nilai kamu sebesar 3, maka akan tertulis menjadi B. Begitu seterusnya. Nah, jadi pada intinya, suatu program itu akan berjalan jika suatu ekspresi booleannya bernilai true. Apa sih ekspresi boolean itu? Ekspresi boolean merupakan ekspresi yang memiliki 2 nilai, yaitu true atau false. Nah, ketika true, suatu program itu akan berjalan. Sedangkan ketika false, maka program itu tidak akan berjalan. Berikutnya ada operator komparasi. Operator komparasi adalah operasi yang membandingkan 2 nilai atau variabel. Nah, pada Python sendiri terdapat beberapa contohnya seperti berikut. Yang pertama ada tanda sama dengan, yang berarti sama dengan. Berikutnya ada tanda seru dan sama dengan, yang berarti tidak sama dengan. Berikutnya ada tanda siku ke kanan, yang berarti lebih besar dari. Lalu yang berikutnya ada tanda siku ke kiri, yang berarti kurang dari. Lalu berikutnya ada juga tanda siku ke kanan dan sama dengan, yang berarti lebih besar sama dengan. Lalu ada tanda siku ke kiri dan sama dengan, yang berarti kurang dari sama dengan. Lalu ada is, yang berarti sama dengan objek atau referensi yang kita tuju. Lalu ada tanda is not, yang berarti tidak sama dengan objek atau referensi yang kita tuju. Berikutnya adalah eksekusi kondisional bersyarat. Eksekusi kondisional bersyarat adalah eksekusi kondisional yang terdapat percabangan kondisi yang mengharuskan kondisi lainnya untuk dipenuhi. Yang artinya, terdapat satu statement if yang memiliki statement if lain di dalamnya. Contohnya, if x lebih dari 0, lalu di bawahnya ada if x kurang dari 10. Sehingga di sini terdapat 2 statement if, yang mana jika mau melanjutkan ke syarat if yang selanjutnya, harus terpenuhi syarat if yang sebelumnya, yang pertama ini. Lalu akan terprint x adalah bilangan bulat positif kurang dari 10. Berikutnya ada eksekusi kondisional majemuk. Eksekusi kondisional majemuk merupakan suatu ekspresi boolean yang melibatkan operator logika seperti AND, OR, dan NOT. Nah, pada hasil operator AND, jika salah satu nilai booleannya itu bernilai false, maka hasil operator AND-nya adalah false. Dan yang berarti operator AND hanya bisa berjalan ketika nilai boolean 1 dan nilai boolean 2-nya itu true. Sehingga hasil operator AND-nya adalah true. Sedangkan pada hasil operator OR, jika salah satu nilai booleannya bernilai true, maka program itu sudah dapat berjalan. Karena hasil operator OR-nya adalah true. Pada hasil operator yang NOT, itu nilai booleannya berjalan ketika nilainya itu false. Karena pada hasil operator NOT, nilai booleannya berkebalikan dengan hasil operator NOT-nya. Jika misalnya nilai booleannya true, maka hasil operator NOT-nya adalah false. Sedangkan nilai booleannya false, hasil operator NOT-nya adalah true. Berikut adalah contoh hasil operator AND. If x lebih dari 0 dan x kurang dari 10, maka print x adalah bilangan bulat positif kurang dari 10. Hal ini akan berjalan ketika x-nya itu bernilai
lebih dari 0 dan kurang dari 10, yang berarti angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ataupun 9. Nah, ketika X nilainya antara bilangan tersebut, maka akan keluar tulisan X adalah bilangan bulat positif kurang dari 10. Karena syarat dari operator N adalah ketika boolean 1 dan boolean 2-nya itu bernilai true. Untuk memperjelas, saya akan mencoba mempraktikannya dalam aplikasi Python. Pickup. Jadi di sini kita akan mencoba membahas materi kita yang pertama, yaitu if, elif, dan else. Nah, if itu adalah suatu kondisi di mana akan berjalan ketika suatu pernyataan itu bernilai benar. Lalu elif itu adalah lanjutan dari if jika pernyataan pada kondisi if ini tidak benar, maka akan dialihkan ke elif. Di mana elif itu adalah singkatan dari else if, yang berarti selain jika, maksudnya selain dari if ini. Lalu else itu merupakan perpanjangan dari elif dan if dan elif ini. Jika suatu pernyataan itu tidak sesuai dengan if dan elif, maka dia akan berjalan di else ini. Seperti itu. Mungkin kita langsung coba saja. Jika kita masukin nilainya itu 4, maka akan keluar nilai Anda adalah A. Sedangkan jika kita masukkan nilai X itu adalah 3,5, maka nilai Anda adalah AB. Begitu juga jika kita masukin nilai 3, maka nilai kita adalah B. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika nilai kita itu adalah 2? Jika nilai kita 2, maka yang keluar adalah yang else ini. Karena sesuai dengan pernyataan saya sebelumnya, jika else ini adalah perpanjangan setelah if dan elif ini tidak sesuai. Ketika if dan elif ini tidak sesuai, maka akan terjadi di else. Seperti itu. Terkadang itu muncul pertanyaan seperti ini. Ketika kita menggunakan if, elif, dan else, apa perbedaannya dengan menggunakan if, dan if? Nah, perbedaannya itu seperti ini. Saat kita menggunakan if dan if, maka akan terjadi dua kondisi, sehingga saat kalian memasukkan angka 20, yang terprint adalah kedua kondisi tersebut. Tetapi ketika kalian menggunakan elif, nah, lalu kalian masukkan angka 20, walaupun keduanya ini benar, tapi yang terprint hanya yang paling pertama atau yang di atas saja. If di atas daripada elif, di mana if ada di barisan kedua dan elif ada di barisan keempat. Oleh sebab itu yang keprint hanyalah bilangan kelipatan kedua. Sedangkan ketika kalian menggunakan if, sama seperti yang tadi bahwa kalau dua-duanya benar, maka dua-duanya akan keprint seperti ini. Berikutnya perbedaan OR dan AND. Ketika kita menggunakan AND, maka nilai boolean 1 dan nilai yang kedua itu harus benar, supaya yang ini bisa ke print. Nah, misalnya kita masukkan X itu bernilai 4. Maka X-nya kan di atas 0, berarti itu benar. 4 di bawah dari 10, maka benar. Karena keduanya benar, maka ketika di run, akan muncul X adalah bilangan positif di bawah 10. Sedangkan kita masukin angka ini 11, maka X lebih dari 0, benar. Tetapi X kurang dari 10, nah itu salah. Maka ketika Anda run, maka tidak akan muncul X adalah bilangan positif di bawah 10. Sedangkan ketika kita menggunakan OR, nah ini di sini merupakan boolean satunya benar, sedangkan di sini boolean 2-nya salah. Tapi karena ini adalah operator OR, maka ketika di run, dia tetap ada. Karena seperti yang syarat di PPT yang saya berikan tadi, ketika nilai boolean 1 dan boolean 2-nya salah satunya bernilai true, maka hasil operator OR adalah true. Sedangkan hasil operator AND, ketika salah satunya ada false, maka nilainya adalah false. Dan syarat suatu pemrograman dapat dijalankan ketika hasil operator itu bernilai true. Oleh sebab itu, kenapa ini dapat berjalan, sedangkan operator AND itu tidak dapat berjalan. Berikutnya, penggunaan operator logika NOT. Misalnya, nilai A adalah true, dan B diberi nilai not A. Saat kita ngeprint B, maka nilai B adalah not true, di mana not true adalah false. Ketika nilai A kita ubah menjadi nilai false, lalu nilai B adalah not A, maka nilai print B adalah true. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.